Kembali di Metro Siang Wirsa, hingga Jumat pagi atau hari keempat banjir yang merendam jalur Pantura Demak, Jawa Tengah masih terjadi tepatnya di desa Sriwulan Sayung belum juga surut. Ketinggian air mencapai sekitar 45 cm dan menyebabkan kemacetan panjang hingga 3 km. Inilah pantauan udara kondisi banjir di jalur Pantura Demak, Jawa Tengah, tepatnya di desa Sriwulan Sayung. Genangan air masih menutup seluruh badan jalan utama penghubung antara Semarang dan Surabaya. Ketinggian air yang mencapai sekitar 45 cm membuat arus lalu lintas tersendat hingga 3 km atau dari titik kilometer 9 sampai dengan titik kilometer 12.500 arah Semarang. Kanitur Jawali, Satlantas Polres Demak, Ibtu Hoirul menyebutkan bahwa ada sedikitnya penurunan ketinggian air dibandingkan dengan hari sebelumnya. Namun banjir tetap menghambat arus kendaraan di beberapa titik utama. Kemacetan parah membuat pengendara harus bersabar menunggu berjam-jam di tengah genangan air. Untuk hari ini adalah hari keempat air hujan menggenangi jalan yang ada di depan PT HT Kontrol. Saya berdiri di sini. Untuk saat ini kita bisa lihat bersama untuk genangan air. Genangan air ini masih sama dengan kemarin. Kemarin itu sampai 50 cm, namun sekarang hanya turun kisaran hanya 5 cm saja. Nah, ini terjebak banjir dari mana tadi? Dari Sono. Oh, ada berapa kilo, Mas? Kira-kira 2 kiloan. 2 kiloan. Dengan kondisi ini gimana, Mas? Kacau, Mas. Kacau, Mas ya. Rugi waktu, rugi biaya, Mas ya. Waktunya kebuang. Nah, ini kedalaman banjir kira-kira berapa cm, Mas? Ini sekitar 20. 20. Pemirsa, akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Pati, Jawa Tengah, sejumlah wilayah dilanda musibah banjir. Dan untuk mengetahui kondisi terkini musibah banjir di Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Ica Ervina, langsung dari Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang, dan juga Udin Alinani dari Pati, Jawa Tengah. Kita ke rekan Ica terlebih dahulu. Ica, bagaimana arus lalu lintas di sana? Apakah masih mengalami kemacetan panjang akibat banjir? Ya, Vera dan juga pemirsa Metro TV informasikan bahwa dari pantauan kami pada siang hari ini banjir masih menggenangi kawasan Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang. Saya akan menunjukkan kepada Anda untuk wilayah atau di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Jalan Pantura Kaligawe. Ini ketinggiannya ini masih mencapai 60 hingga 70 cm atau seukuran paha orang dewasa. Dan untuk arus lalu lintas, Vera dan juga pemirsa Metro TV, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa saat ini arus lalu lintas ini juga ada kendaraan yang sedang mogok di tengah jalan akibat mati mesin karena air ini masih cukup tinggi di wilayah Jalan Pantura Kaligawe, tepatnya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Saya akan gambarkan untuk menuju ke arah Semarang di layar kaca Anda ini terpantau masih ada kemacetan. Jika dihitung dari arah Semarang menuju Demak ini masih sekitar 10 km kemacetan yang terjadi di wilayah Jalan Pantura Kota Semarang akibat dari banjir yang melanda wilayah ini akibat dari intensitas curah hujan yang tinggi selama beberapa hari kemarin. Dan tadi kami mendapatkan informasi bahwa untuk jalur Pantura Kaligawe Kota Semarang ini diharapkan para pengendara roda 2 maupun roda 4 tidak melintasi karena dikhawatirkan ini mati mesin atau mogok di tengah jalan sehingga makin menghambat arus lalu lintas yang ada di Jalan Pantura Kaligawe ini. Sementara ini kendaraan besar masih bisa melewati, namun memang beberapa ada juga mati mesin seperti yang di layar kaca Anda yang Anda lihat ini baru saja sebuah truk dimogok tengah jalan karena memang ketinggian air membuat mati mesin di tengah jalan. Sementara itu, Vera, untuk di Rumah Sakit Islam Sultan Agung sendiri untuk para pasiennya ini mobilitasnya menggunakan perahu karet yang dibantu TNI Polri untuk bisa mengakses kesehatan. Dan untuk Jalan Pantura sendiri atau Jalan Pantura Kaligawe Kota Semarang ini kemacetan juga sampai ke arteri utara dan menuju ke arah Madukoro dan Kalibanteng. Vera, kembali ke studio.
Ya, kemacetan begitu panjang, terlebih lagi banyak kendaraan yang mogok dan ketinggian air banjir masih 60 sampai dengan 70 cm. Lalu bagaimana dengan alternatif jalan lain? Apakah ada yang bisa dilalui? Ya, Vera, untuk jalur alternatif ini dari pihak kepolisian menginformasikan ada beberapa jalur alternatif meskipun di jalur tersebut juga memang mengalami kemacetan dan tapi tidak parah maksud kami ini yakni dari arah Semarang, jika dari Semarang menuju ke arah Jalan Majapahit, kemudian ke arah Pedurungan, ke arah Meranggen, kemudian belok ke utara Onggorawe, tembus ke Pantura Demak. Begitu juga dari arah Pantura Demak ini menuju ke arah Onggorawe, kemudian ke Meranggen, Pedurungan, dan keluar di Jalan Majapahit. Untuk sementara ini alternatif jalan yang bisa dilalui sejumlah kendaraan, khususnya kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang tidak bisa melewati Jalan Pantura Kaligawe Kota Semarang menuju ke arah Sayung Demak. Vera, kembali studio. Baik, dari Kaligawe, Jawa Tengah, kita ke Pati, Jawa Tengah. Ada Udin Alinani di sana. Udin, bagaimana kondisi banjir di Pati saat ini dan apa penyebab banjir di sana? Ya, selamat siang Vera. Dapat kami melaporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa kondisi banjir di Pati saat ini masih cukup tinggi, di mana ketinggian banjir mencapai 30 sampai 50 cm. Dan dapat kami gambarkan bahwa penyebab banjir yang terjadi di Pati ini karena hujan yang mengguyur wilayah Pati sejak sore kemarin hingga dini hari tadi, di mana curah hujan yang tinggi sehingga membuat sejumlah sungai yang ada di wilayah Pati, termasuk di Sungai Widodaran yang ada di Desa Ketitangwetan, meluap dan melimpas ke permukiman warga. Dan akibat derasnya debit air yang datang dari Pegunungan Kendeng Selatan membuat tanggul Sungai Widodaran jebol di 2 titik, yakni di titik pertama yang mengarah ke Desa Raci dan titik kedua yang mengarah ke Desa Ketitangwetan. Dan dapat kami gambarkan bahwa di Desa Ketitangwetan sendiri, tempat saya berdiri ini adalah salah satu desa yang terparah dilanda banjir, di mana ada sekitar 500 rumah warga yang terendam banjir dengan ketinggian bervariasi antara 30 sampai 50 cm. Dan dapat kami laporkan pula bahwa saat ini kondisi tanggul di Desa Ketitangwetan yang jebol sampai saat ini belum bisa diperbaiki karena alat-alat untuk menuju ke lokasi dan kendaraan belum bisa dilewati dengan masih tingginya air di sekitar sungai. Dan dapat kami gambarkan pula bahwa tanggul ini jebol selebar 13 meter, yang titik pertama menuju ke Desa Raci dan titik kedua selebar 10 meter dari Desa Geneng mengarah ke Desa Ketitangwetan. Vera, kembali ke studio Vera. Iya, dengan banyaknya rumah yang terdampak, Anda katakan tadi ada 500 rumah yang terdampak, apakah ada rencana untuk evakuasi dan penempatan di lokasi pengungsian? Ya, dari informasi yang kami dapatkan di lapangan tadi, bahwa memang di Desa Ketitangwetan ini adalah merupakan daerah langganan banjir, di mana warga belum menganggap bahwa banjir ini adalah banjir yang terlalu tinggi ya, sehingga mereka masih berada di rumah mereka, bertahan di rumah mereka masing-masing dengan membuat anggong dalam rumahnya, sehingga mereka bertahan di rumah dan masih bisa beraktivitas di dalam rumah. Sementara untuk di jalan sendiri ini warga sudah lewat jalan-jalan yang sudah terendam dengan air dan terkepung dengan air ini, warga aktivitas warga lumpuh sehingga warga hanya bisa bertahan di dalam rumah untuk sementara. Dan dapat kami gambarkan pula bahwa untuk evakuasi banjir sampai saat ini belum ada, di mana warga masih bertahan di rumah mereka masing-masing. Vera. Ya, Udin, sedikit saja. Lalu apa upaya dari pemerintah daerah setempat untuk menanggulangi banjir di sana? Ya, ini yang menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat di sekitar Kecamatan Batangan, di Desa Ketitangwetan dan Desa Raci sendiri, di mana sejumlah tanggul kritis yang sudah titik tanggul yang kritis yang saat ini sampai sekarang belum ada perbaikan yang signifikan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Pati sendiri, sehingga tanggul yang jebol dari tahun ke tahun, dari tahun-tahun sebelumnya ini hanya diperbaiki swadaya oleh masyarakat setempat dan secara darurat, sehingga jika terjadi musim hujan seperti saat ini, banjir, debit air yang datang dengan ketinggian banjir yang tinggi membuat tanggul jebol kembali, sehingga warga sangat mengharapkan bahwa pemerintah Kabupaten Pati bisa mengusahakan
pembangunan tanggul secara permanen sehingga banjir yang melanda setiap tahun desa tersebut dapat teratasi. Vera. Ya, semoga harapan warga itu segera didengar dan juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat untuk penanggulangan banjir ke depan. Terima kasih Udin Alinani dari Pati, Jawa Tengah, dan sebelumnya juga ada Ica Ervina melaporkan langsung dari Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.